Ganjar baru saja dideklarasikan sebagai capres oleh PDIP sebelum Hari Raya Idul Fitri 2023. Tak berselang lama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 segera ikut menyatakan dukungan pada Ganjar. Padahal diketahui di Partai P3 selama ini ada Sandiaga Uno. Dari sana muncul banyak asumsi, apakah Ganjar akan berduet dengan Sandiaga? P3 resmi mengumumkan bahwa mereka mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Keputusan ini diambil setelah proses konsolidasi dan pertimbangan yang matang dari jajaran pengurus P3. Menurut PLT Ketua Umum P3, Mardiono, Ganjar Pranowo dinilai memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai P3 dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan maju. Selain itu, Ganjar Pranowo juga dianggap memiliki track record yang baik dalam memimpin dan mengelola Jawa Tengah. Keputusan P3 untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai salah satu partai politik yang cukup berpengaruh di Indonesia, dukungan dari P3 bisa memberikan keuntungan yang besar bagi calon presiden yang diusungnya. Selain itu, Ganjar Pranowo juga merupakan tokoh yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Karisma dan kebijakan yang diambilnya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode membuatnya dihormati dan diapresiasi oleh masyarakat. Namun, tentu saja masih ada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Ganjar Pranowo dan P3 dalam Pilpres 2024. Salah satunya adalah persaingan yang ketat dengan calon-calon presiden dari partai politik lain yang juga berpotensi menjadi pesaing yang tangguh. Keputusan P3 untuk mencapreskan Ganjar menarik perhatian karena potensi bagi partai-partai politik lainnya untuk mengikuti langkah serupa. Sebelumnya, Partai Gerindra juga telah mengumumkan bahwa mereka akan mencapreskan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara Nasdem dan dua pendukungnya yaitu PKS dan Demokrat juga telah mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Jika mengamati hasil survei terbaru, persaingan ketiga kandidat itu cukup ketat. Tapi itu hasil survei sebelum Ganjar dideklarasikan oleh PDIP. Dengan perubahan peta ini ditambah dukungan dari P3, kemungkinan besar perolehan elektabilitas Ganjar juga meningkat drastis. Kondisi ini tentu membuat lawan Ganjar ketar-ketir. Pasalnya, kemarin elektabilitas Ganjar sempat turun, tapi sebentar kemudian sudah naik lagi. Secara logis dapat diprediksi, deklarasi oleh PDIP dan P3 ini bakal berdampak besar bagi Ganjar. Persoalannya kemudian barangkali adalah masalah cawapres. Jika melihat calon-calon cawapres yang ada, sebenarnya Ganjar tidak terlalu terpengaruh akan dipasangkan dengan siapa. Memang hasilnya akan sangat kuat kalau Ganjar dipasangkan dengan Prabowo. Tapi calon lain juga membuat elektabilitas Ganjar tak tergeser dari puncak. Setelah P3, dapat dipastikan akan ada banyak partai lain yang akan bergabung. Pasalnya, P3 itu sebenarnya termasuk dalam koalisi Indonesia Bersatu. Dengan menyatakan dukungan pada Ganjar, otomatis koalisi KIB terancam bubar. Apalagi PAN juga sudah tampak main mata dengan Ganjar. Yang paling deg-degan dalam hal ini tentu saja Anies Baswedan. Selama ini kelompok Anies selalu berharap Puan yang dimajukan oleh PDIP. Anies masih punya peluang untuk menang jika melawan Puan. Tapi ketika yang maju Ganjar, pupus sudah harapan Anies. Dengan kata lain, yang saat ini berlaga adalah gerbong pendukung pemerintah melawan gerbong oposisi. Jikapun sampai ada 2 putaran, besar kemungkinan kubu Ganjar dan Prabowo akan bersatu. Apalagi nanti jika yang masuk putaran kedua adalah dari gerbong pendukung pemerintah semuanya. Bisa dikatakan Anies telah selesai, bahkan sebelum pertandingan dimulai.